Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Vilando dalam podcast rutin unit kegiatan mahasiswa komunikasi informasi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rafki Sanarki dan kita pada kesempatan kali ini bersama seorang narasumber yang sangat hebat dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yaitu Bang Reno Pasca Hasibuan. Beliau merupakan Menteri Kajian Strategi Politik Kajian dan Strategi. Pada kesempatan yang lalu, yaitu pada tanggal 11 April, merupakan koordinator umum dari kegiatan aksi mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam kembali. Gimana nih Bang kabarnya? Sehat, puji Tuhan sehat. Kan mendapati apa gejolak-gejolak kemarin Bang, menanggapi adanya perseteruan antara mahasiswa dengan pemerintah kita, yang mananya adanya kejanggalan-kejanggalan dan tuntutan dari mahasiswa dari pergerakan seluruh mahasiswa di Indonesia gitu Bang. Menurut Abang sendiri nih, bagaimana tanggapan Abang terhadap tuntutan-tuntutan yang ada gitu? Ya, baik. Mungkin langsung aja ya, kalau terkait tuntutan. Kemarin itu terkait kajian juga. Kita itu dapatnya dari BEM seluruh Indonesia. Betul. Nah, jadi kajian ini juga kita dapat dari mereka sesuai dengan kondisi sekarang negeri ya. Ada 6 tuntutan, mulai dari BBM, PPN, minyak goreng, dan juga konflik agraria, bahkan IKN, serta penundaan pemilu. Nah, terkait itu tentu juga kita kemarin sudah aksi, ada sekitar kurang lebih 400 mahasiswa Politani yang pergi ya, turun ke jalan, walaupun sebagian juga masih belum. Namun ya kita tetap mengupayakan, dan pada akhirnya selesai dan diterima oleh Bapak Denny Asra sebagai Ketua DPRD Ibu Kota. Mungkin gitu sih. Ya, menanggapi sebelum kita tinjau kembali nih Bang, apa permasalahan-permasalahan ini sebelum terjadinya pergerakan besar-besaran ini? Kan banyak tuh peneroran, peretasan terhadap aktivis-aktivis besar seperti koordinator pusat dari BNSI dan beberapa presma yang diteror. Apakah itu sekedar hoax atau benar adanya? Iya, tentu saya pribadi ya, sebagai Menteri Pokastra juga kita masuk dalam grup WhatsApp BNSI. Dan di sana juga dibicarakan terkait kejadian ini, bahwa korpus kita yaitu Bang Kaharudin diretas oleh orang yang tidak tidak berkepentingan di sana. Bahkan dari WA, Facebook, dan juga IG beliau itu dihack beberapa hari gitu. Walaupun sekarang kita belum tahu entah udah kembali atau belum. Kemudian juga untuk presma-presma lain di BEM Sejabodetabek di Jawa ada juga yang diretas. Jadi itu termasuk bentuk pembungkaman terhadap mahasiswa ataupun rakyat yang ingin menyuarakan haknya. Tentu kita mengecam keras akan hal ini, jangan sampai terus terjadi di Indonesia, apalagi karena kita mahasiswa, tentu kita ingin suara rakyat itu disampaikan terus. Betul. Tidak dengan cara seperti ini. Mungkin itu sih. Nah, bagaimana Saudara Rafki, tanggapan Saudara Rafki terhadap apa penjabaran dari Menteri Pokastar kita? Menurut pendapat saya gini lah. Kita kan dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ini udah melakukan aksi juga gitu ya Bang, ke kantor DPRD. Betul. Tetapi seperti ada beberapa pihak yang menilai apakah aksi yang kita laksanakan itu seperti tersusun dengan rapi gitu loh Bang. Apakah ada oknum-oknum yang mendukung pergerakan mahasiswa Politani ini? Soalnya kalau dilihat secara rinci, mulai dari awal kita pergerakan sampai kita menuju ke lokasi aksi, itu kayak udah tersusun rapi gitu loh Bang. Gimana ya? Tentram, Tentram, nggak ada kayak masalah sedikit pun mungkin kita nggak nemui di sana. Soalnya kami berdua juga ikut kemarin gitu ya Bang. Nah, jadi menurut Abang gimana lah gitu? Tanggapan apa mengenai aksi yang telah kita laksanakan yang damai, tentram kayak itu? Iya, langsung aja ya. Mungkin Abang pribadi juga kemarin merasa bingung ketika sampai di sana. Pasalnya 10 ataupun 20 meter sebelum kita sampai,
bahkan beliau udah turun gitu kan bersama dengan Udah bawahannya. disambut kita. Iya, udah Datang disambut pun gitu. disambut gitu loh. Kayak tamu ya. Abang Bro udah heran kan, padahal udah semangat nih. Mereka semua mahasiswa ini udah antusias, sudah mau sampai, udah disampaikan kita mau sampai ke rumah kita kawan-kawan. Pada akhirnya dengan udahnya beliau datang gitu kan. Padahal kalau di tempat lain Iya, betul. jarang sekali ada Jarang. pimpinan DPRD secepatnya datangnya. Ya harapan awal sebenarnya kita itu setidaknya lah. Ada bentrok gitu ya. Enggak, bentroknya bukan bentrok. sih. Hanya walaupun beliau ini memang kita ketahui kalau ketua DPRD yang ibu kota ini adalah pro mahasiswa pro rakyat gitu. Ya kita juga tidak tahu kepentingan di balik itu secepat itu beliau datang dan ya Bang Rosa rasa pribadi juga dari semua tempat yang pernah Bang kunjungi untuk demo itu yang semua Bang ikuti beberapa tahun belakangan inilah aksi paling damai sedamai-damainya gitu. Bang juga heran tapi tidak masalah intinya semua yang kita tuntut itu sampai dan bahkan kita juga udah memfollow up terkait yang kemarin ya itu sudah sampai ke DPR RI itu sih intinya nggak masalah itu damai nggak masalah secepat apapun itu beliau datang pimpinan yang jelas apa yang kita sampaikan kita tututkan udah sampai itu sih Jelas harapannya. sampai ke sana. Iya, udah sampai kok goalsnya. Yang penting apa yang kita tuntut, apa aspirasi rakyat yang kita suarakan sampai. Iya. Tidak perlu apa yang terjadi di sananya kita nggak memikirkan itu. Yang penting udah damai semakin bagus kan bang. Ya kita lihat saja di tempat-tempat lain gitu kan bang, banyaknya ricuhan bahkan bang. Nah, ada isu lagi nih kemarin, bukan isu sih, lebih tepatnya fakta. Bapak Ade Armando dikeroyok. Gimana tuh, Bang? Kalau Bang pribadi yang melihatnya kita lihat dari latar belakang beliau. Iya. Beliau tuh adalah dosen dari UI ya. Seorang dosen Dosen malah gitu ya, fisik Bang. malah. Kok Dan penyiar media. Bagian media juga. Nah, yang jadi masalah adalah beliau tuh membuat konten yang selalu negatif ataupun kontra ke rakyat, apalagi ke mahasiswa. Nah, nggak tahu kenapa beliau kemarin datang tiba-tiba dan kemudian ada sedikit wawancara dengan warga di sana ataupun juga pengunjuk rasa dan beberapa jam kemudian bentrok gitu. Ya, mungkin alasan dari mahasiswa ataupun orang-orang yang memukili beliau ada maksud di baliknya itu. Entah gara-gara konten beliau yang mungkin selalu negatif gitu kan kita nggak tahu. Atau Yang jelas itu oknum-oknum yang tak bertanggung jawab gitu ya bang. iya tentu itu juga kita jadikan bahan untuk kasus tapi kita tidak tahu apa sih di balik itu sih menurut abang. Nah, kalau menurut saudara Rafki nih, pengeroyokan tersebut provokatornya mahasiswa atau oknum? Kalau menurut pendapat saya gini ya, kita tuh nggak tahu itu kan di DPR RI lah gitu. Iya. Di sana bukan hanya sekedar mahasiswa, ada juga di situ Gojek pun turun waktu Iya, kemarin gitu kan. Gojek turun, masyarakat pun ada gitu. Bahkan itu yang kita ambil kesimpulan dari pengeroyokan Ade Armando itu, kita nggak bisa menuntut itu hanya mahasiswa gitu. Soalnya oknum-oknum yang tak bertanggung jawab pun bisa masuk ke mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi tersebut gitu. Nah, mungkin itu. Ya, seperti yang kita tahu, mahasiswa bergerak bukan tanpa tujuan. Mahasiswa bergerak tanpa tangan kosong, betul kan bang? Ada isi kepalanya yang tidak hanya ingin bersorak-sorai, memporak-porandakan fasilitas umum, merusak-rusak kan bang? Ya, seperti halnya ada juga berita pengeroyokan polisi. Itu juga banyak. Saya lihat videonya, mahasiswa melerai. Bahkan oknum yang tidak memakai alma mater nih bang, yang Melakukan pemukulan terhadap polisi itu kan. Iya kalau sebenarnya pribadi ya kalau demo itu sebenarnya itu yang paling kita wanti-wanti terkait penyusup. Makanya secara pribadi ya bang kemarin Kordum di internal kita nih BEM kemarin kita pengen mengajak seluruh organisasi mahasiswa dan juga organisasi kepemudaan. Tapi mengingat dampaknya kalau mereka diikutkan itu banyak dan besar. Sangat berisiko. Iya, contohnya seperti itu. Yang kemarin itu kejadiannya adalah kalau teman-teman lihat itu kan kalian lihat itu yang memukuli beliau tidak beralma mater. Betul, tidak alma mater. Bukan. Makanya Jadi, membuat bingung banyak iya, pihak gitu. walaupun pengunjuk rasanya kebanyakan adalah mahasiswa. Iya. Nah, itu yang selalu kita antisipasi kalau misalnya aksi penyusup ini. Rasanya itu bang pribadi itu baru penyusup ataupun mereka orang-orang yang bukan dari mahasiswa. Iya. Itu sih nggak mungkin dia mahasiswa nggak pakai almet.
Iya. pasti keluar dari barisan. Kalau mahasiswa pun kalau buat mukul gitu kan nggak mungkin main langsung main hajar di sana aja gitu kan. Apalagi beliau seorang dosen. Beliau seorang dosen UI juga gitu kan. Berpikir lah gitu kan. Ya, mahasiswa bukannya SDA yang rendah ya bisa bilang gitu ya bang. Itu ada pelajaran tinggi gitu, pemikirannya yang lebih dewasa gitu ya. Secara etika juga nggak Iya, mungkin dong. betul lah, Bang. Pukul. Mungkin berbalik sedikit berpindah tempat gitu ya bang. Seperti yang kita lihat di BMSB lah yang melakukan aksi di DPRD provinsi sangat bertolak belakang dengan yang kita laksanakan di sini gitu. Betul. Di sini sangat damai, tentram, teratur gitu. Sedangkan seperti yang kita ketahui, abang pun mungkin sangat tahu karena Politan itu tergabung ke dalam BMSB gitu kan. Iya. Aksi yang dilaksanakan di sana tuh sangat ricuh gitu loh. Ricuh. Sampai ada mahasiswa dari UNP yang menurunkan foto Jokowi dari gedung DPR itu bang. Nah, mungkin abang sendiri tahu apa penyebab mahasiswa sangat ricuh di sana. Mungkin perlu diperjelas lagi gitu bang. Iya. Mungkin langsung aja Bang klarifikasi ya, kalau misalnya video yang anak UMD menurunkan foto Pak Jokowi itu tuh foto lawas atau video lawas, karena itu kejadiannya ketika aksi Omnibus Law 2019. Hanya karena media sekarang seperti itu. Iya, betul. Karena lagi viral dan banyak ini apapun yang diposting pasti orang percaya. Nah, itu sebenarnya udah video lawas, bukan yang pas kemarin tanggal 11. Kemudian untuk aksi itu bertolak belakang dengan di sini, yaitu memang dari beberapa aksi yang udah terjadi di DPRD ataupun di provinsi ya. Memang kali ini yang paling represif menurut abang ya. Paling ricuh gitu Ya paling ricuh. Kalau dulu itu 2019 mereka masuk tetapi tidak ada aparat yang represif. Itu. Namun entah kenapa tahun ini bisa sampai ada gas air mata, ada bom dan sebagainya. Kita tidak tahu apa di balik itu. Intinya bahwa kemarin itu sebenarnya kawan-kawan itu ada 3 aliansi atau 3 pengunjuk rasa yang hadir di situ. Jadi bukan hanya BMSB. Iya, DPRD Sumatera Barat. Jadi kemarin itu yang aliansi mahasiswa BMSB itu mereka hanya berapa ya? Tidak lama di situ karena sudah diberikan gas air mata oleh pihak aparat. Situasinya juga bulan Ramadan Iya, gitu kan. bulan Ramadan. Kalau misalnya dilanjutin hal kayak gitu, yang berbahaya juga bagi mahasiswa gitu kan. Siswa tentu. Stamina-nya nggak stabil. Gitu. Balik lagi nih bang ke aksi kita kemarin. Kan sudah turun tuh Bapak DPRD kita, turun bersama kita, duduk bersama kita. Ya kita apresiasi karena baik hatinya bisa bersama kita Membersamai kita. ya. Kan ada beberapa tuntutan dan telah disetujui dan ditandatangani juga. Ditandatangani langsung oleh Bapak Iya. DPRD itu kan. Jadi gimana kelanjutannya bang tentang tuntutan tersebut yang telah ditandatangani? Iya, melihat hal itu tentu kita tadi udah coba follow up langsung ke Pak Denny Asra selaku ketua, dan beliau juga sudah mengirimkan filenya bahwa DPRD yang Pulau Kota itu sudah mengirimkan terkait tuntutan kita yang kemarin, yang 6 kemarin. Ya, itu sih yang jelas apa yang kita minta kemarin setelah kita aksi mereka sudah penuhi, dan ya kita tinggal menunggu seperti apa keputusan terdepannya dari pemerintah pusat gitu. Karena pemerintah DPRD Kota sudah sepakat, sudah mengirimkan, sudah berusaha juga. Tinggal kita tunggu dari pemerintah pusat nih seperti apa kelanjutannya terkait minyak goreng, BBM dan juga lainnya yang kita tutup kemarin. Ya, Gitu sih. soalnya masyarakat juga nunggu gitu kan. Media pun udah meliput bahwa Bapak tuh berjanji 1 kali 24 jam akan mengirimkan surat tersebut. Sedangkan pemberitaannya itu kan belum ada gitu. Mungkin dari pihak BEM nanti akan yang memberitahukan ke media gitu ya Bang. Ya, secepatnya kita bakal rilis di IG kita, IG BEM Politani. Di situ kita akan upload. Apa nih bang IG-nya biar boleh dong Iya, IG-nya IG BEM Politani PJK ya, bisa di follow karena banyak itu informasi ya bang. iya informasi dari seputar kampus juga ada sama sih gitu. Dari situ kita dapat. Bagaimana tanggapan abang selaku Kordum kan Kordum nih bertanggung jawab banget nih. Yang paling Ya, utama lah. paling utama di diutamakan aksi dalam ini. aksi tersebut. Apakah ada juga peneroran atau ancaman terhadap diri abang sendiri? Iya, syukurnya
Sejauh ini tidak ada ya, karena pihak kepolisian juga tidak ada hal-hal yang seperti dilakukan oleh orang luar yang terjadi pada BMC Korpus kita. Ya rasanya tidak ada, dan malah mereka bersikap baik terhadap kita, apalagi Intel ya. Ini sangat baik. Ya, kalau dulu memang tahun 2020 abang juga ini sebagai korlap gitu kan, dan ancaman abang rasa tidak terlalu banyak, bahkan hanya bisa dihitung jari, itu pun hanya ditakut-takuti oleh senior. Nanti kalau korlap nih pasti banyak nih, tutup pintu, jangan sampai keluar tengah malam gitu. Tapi ya untuk saya tidak ada ya. Itu cuma ancaman, dan abang rasa siapapun yang jadi korlap ke depannya ataupun kordum tidak perlu takut, karena selagi kita niatnya baik, selagi kita pengen aksinya itu damai, kita nggak perlu takut. Itu sih menurut abang. Seperti yang kita ketahui bersama gitu ya Bang, mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ini turun ke jalan sekitar 400 orang lah gitu kan. Iya. Kan kita slogannya kosongkan Politani gitu kan. Iya, betul. Kita berharap seluruh mahasiswa itu turun ke jalan gitu. Gimana nih Bang pesannya buat mahasiswa yang belum tergugat hatinya, agar untuk aksi selanjutnya itu ikutlah bareng sama kita gitu. Iya, kalau dari yang pribadi ya tentu kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk turun ke jalan, tergantung hati. Karena kalau misalnya dia merasa terusik, dia merasa masalah dengan keputusan pemerintah, tanpa disuruh kosongan Politani sendiri pun dia sudah turun ke jalan. Iya, betul. Dia sudah punya niatan, aku wajib turun ke jalan walaupun dosen tidak suka, walaupun harus nggak kuliah 1 hari, tapi aku tetap jalan gitu. Jadi kalau dari kita pribadi nggak bisa memaksakan untuk 1.761 mahasiswa Politani turun ke jalan. Ya, seberapapun orangnya kita bisa kok. Kita tetap bisa. Yang jelas kita semua sepakat, kita semua satu kajian, satu tuntutan, satu semangat. Tentu itu bisa berjalan. Sederhananya niat hati dari seorang mahasiswa terhadap dirinya dengan juga kondisi bangsa. Itu sih menurut abang. Kan kalau menurut orang gitu kan, kalau belum perutnya yang terusik, Ya. belum bakal turun. Sedangkan sekarang minyak goreng udah jelas soal ya. itu untuk makan dia sendiri gitu loh. Minyak goreng, Pertamax gitu, tanpa Nggak bisa jalan-jalan gitu nah kan. dengan ayang tidak tahu. Aduh. Terakhir nih Bang, terakhir. Ya. Bagaimana harapan Abang ke depannya dengan apa yang sudah kita lalui bersama yang mengenai 11 April kemarin? Ya, harapannya tentu semua yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan juga ke pusat. Kemudian juga harapannya ya negeri ini segera baik, segera pulih, tidak ada masalah, walaupun ada setidaknya itu tidak besar. Kemudian juga ekonomi kita segera pulih, dan juga pandemi ini segera berakhir, dan mahasiswanya itu tetap satu semangat, satu suara untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang belum terpenuhi. Itu sih dari abang. Ya, mungkin sekian Sobat Info, dengan berat hati terpaksa kita sudahi podcast kita hari ini. Sebetulnya masih banyak ya kan? Masih banyak lah kajian-kajian yang akan kita bahas. Apalagi dengan Bapak Menteri podcaster kita yang siap. semua orang-orang yang hebat. Selalu siap. Hebat di Politani gitu. Selalu siap. Ya, untuk menutupi podcast kita hari ini kita jargon dikit dulu kan. Gimana itu kira-kira? Apa tadi jargonnya? Podcast ke info, Info. bincang aktif. Mengabarkan. Mengabarkan. Oke, siap. Nah, Langsung aja. coba yuk. Kita siapa ya? Siap. Nah, pimpin lah Bapak Review Vilando. Nah, Kan. Siap. Baik. Bincang aktif. gimana sih? Podcast ke info. Podcast ke info. Oh iya. Bincang aktif, Mengabarkan. mengabarkan. Iya. Ya agak ngeblank ya karena ya maklum lah Waktu. waktu. Ya. Podcast ke info, Bincang aktif, mengabarkan. Ya, baik kita sudahi. Sekian mungkin hanya sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantau podcast K-Info di YouTube K-Info PPNP. Jangan lupa guys.